Apalagi setan, itu cowok yang ada di sampingmu cewek, setan itu. Pergi pengajian sama cowoknya, beleng. Masa dengar pengajian pegang remas-remas tangannya cewek? Siapa ajar kok? Dengar pengajian kesempatan dalam kesempitan. Kasih halal dulu, nikah baik-baik. Kalau sudah nikah halal 24 jam, biar kau tidak keluar kamarmu 3 hari. Bahkan kalau sudah nikah menurut Quran, istrimu adalah sawah ladangmu. Istrimu adalah sawah ladangmu. Silakan kau datangi dia dari arah mana saja. Itu bahasa Quran. Namanya bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul dari depan boleh, cangkul dari belakang boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil jungkir balik boleh. Yang penting jangan kau cangkul sawahnya orang cilaka. Namanya sawah, kita punya sawah. Bapak punya, silakan cangkul. Model cangkulnya terserah. Mau pakai cangkul Jawa boleh, mau pakai cangkul Bugis boleh. Makanya halalkan dulu. Sampean cewek, jangan dekat-dekat sama cowok. Sedikit lagi. Beleng-beleng. Apa itu dibagi? Kue. Sebentar bagi konsumsi deh. Sebentar. Kota amal. Nah, sebentar, karena kau dengar ceramah, tidak ada yang kasih kau itu. Karena mereka dengar ceramah. Sebentar, kita salawat sambil edarkan celengan. Siapkan. Nah. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa tamu kehormatan kita pada malam ini, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Luhut Timur, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota dewan yang terhormat yang kita hormati, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, matur nuwun, saya tidak bisa sebut nama satu demi satu. Yang di depan, kasih habis waktu. Juga saya tidak tahu namanya. Nah, saya tanya untuk mengawali ceramah kita tahun baru ini. Biasanya kalau tahun baru kita, semoga tahun baru Hijriah ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dapat rahmat Allah? Mau dapat rahmat Allah? Yang namanya rahmat Allah, biar tukang judi mau juga, biar tidak sholat mau juga. Tapi apakah semua yang ingin dirahmati Allah otomatis mendapat rahmat Allah? Saya kasih contoh. Pengumuman dari pemerintah Luhut Timur, penerimaan calon pegawai negeri sipil yang sudah masuk S1, K1, K2. Sudah tidak ada masuk namanya K1. Di K2 juga tidak ada. Paling gampang cari di KK, pasti ada namamu. Nah, pengumuman penerimaan CPNS, seluruh sarjana daftar. Semua daftar. Apakah semua yang daftar otomatis lulus? Apakah semua yang daftar otomatis diterima? Tidak, yang hanya memenuhi syarat. Yang memenuhi syaratlah itu yang lulus. Begitu juga, semua orang Islam mau dirahmati Allah. Semua kita mau dirahmati Allah. Tapi apakah semua yang mau dirahmati Allah otomatis dapat rahmat Allah? Ternyata menurut Quran tidak, bos. Kalau kau mau dirahmati Allah, ada 3 syaratnya menurut Al-Quran. Apa itu? 3 jipa, 3 saja. Lebih banyak syaratnya jadi caleg. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Nah, ini 3 saja syaratnya. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, innalladzina amanu, harus beriman kepada Allah. Nah, biasanya kalau kita bercerita iman, langsung tepuk dada. Wah, saya beriman kepada Allah. Sorry, maaf, ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya ulangi, ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit adalah
diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya beriman kepada Allah. Apa betul kau diakui Allah orang beriman? Contoh, ibu bapak kenal Sandiaga Uno? Ibu-ibu kenal? Kenal Sandiaga Uno? Bu, itu Sandiaga Uno masih sepupu satu kali sama saya. Bapaknya dengan bapak saya saudara. Begitu dicek ke Pak Sandi, Mas Sandi, sampean sepupu sekali sama Dasat ya? Siapa Dasat? Namanya saja baru ku dengar. Ibu-ibu kenal Yusuf Kalla, wakil presiden? Tahu? Itu nenek dengan nenekku satu nenek. Sama-sama nenek. Begitu dicek, Pak JK katanya sepupu sama Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Cokakna. Baru saja ku dengar namanya. Begitu juga dengan Allah. Ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit, betul tidak sampean diakui Allah sebagai orang beriman? Kalau begitu, apa ciri-ciri orang beriman? Apa tanda-tanda orang beriman? Masih ingat pelajaran pendidikan agama waktu kita kecil dulu? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi ini, iman itu ada 3 unsurnya. 1, yakin kau dulu dalam hati. 2, ucapkan melalui lisan. 3, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa tidak, harus 3 unsur ini dilakukan. Sayang, seribu sayang, masih banyak diantara kita imannya hanya 2/3. Hanya percaya, hanya diucapkan, tidak dilakukan. Contoh, bagaimana hukumnya pakai jilbab? Wajib. Artinya apa? Dosa kalau tidak dipakai. Kenapa tidak pakai jilbab? Kita kan masih gadis, Ustaz. Nanti kita tidak laku kalau kita pakai jilbab. Bagaimana hukumnya menyogok? Haram. Apa artinya? Dosa. Kenapa jadi pegawai nyogok? Tidak diterima orang kalau tidak nyogok, Ustaz. Berarti imannya baru 2/3. Coba. Banyak diantara kita seperti itu. Imannya hanya diucapkan, belum dilakukan. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya, dosa kalau tidak. Kenapa kau tidak sholat? Nantilah Ustaz ketika tua. Orang seperti itu, maka imannya baru 2/3. Lebih jauh lagi, bagaimana karakter orang beriman? Pembawaannya, sifat-sifat orang beriman. Mari kita lihat Al-Quran, dengar Al-Quran. Tanda orang beriman itu menurut Quran. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuh sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang beriman itu, kalau dia mengaku beriman, tanda-tandanya kata Allah, 1, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nang kalinge senapung Allah Ta'ala tatenrengi nyawana. Bergetar hatinya. Bagaimana yang disebut contoh bergetar hatinya? Contoh, pernah jatuh cinta? Pernah? Pernah? Saya sering, Pak. Sampai sekarang masih sering jatuh cinta. Itu katanya waktu saya masih muda, kalau ada orang saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya disebut sudah bergeletar hati saya. Nah, bilang temanku, dum-dum gled. Apa itu dum-dum gled? Dumba-dumba gleter. Jangankan kulihat mukanya, dengar saja namanya. Bahaya, Masya Allah. Apakah namanya Allah mampu menggetarkan hati kita? Ternyata sangat sulit bangsa Indonesia sekarang ini bergetar hatinya. Kenapa? Dengar nama Allah banyak yang merasa terganggu. Dengar nama Allah banyak yang merasa tidak tenang. Mana buktinya? Azan. Dengar nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kencang-kencang, keras, tidak boleh keras-keras, kecil saja. Namanya panggilan harus keras. Mana bisa memanggil tidak keras? Bukan panggilan itu, Bos. Bici. Si Bici. Si Bici namanya itu, Bos. Namanya panggilan. Woi, Dasat. Manggil namanya itu. Azan itu panggilan sholat, jadi harus keras. Kalau dikecilin, bukan panggilan sholat namanya itu. Ada yang bilang lagi orang pintar, dia bilang kan semua orang sudah tahu waktu sholat. Sudah ada di handphone. Betul. Kalau begitu alasannya, mestinya bandara tidak usah ada panggilan.
Di bandara itu sudah jelas jam berapa berangkatnya. Sudah jelas pintu berapa, sudah jelas pesawatnya. Tapi begitu tiba waktunya, para penumpang nomor penerbangan ini dengan nomor kode ini dipersilakan maju masuk ke pesawat melalui pintu 3. Diulang sampai 3 kali. Azan kita 1 kali, bos. Ini diulang 3 kali. Masih belum cukup, disebut nama 3 kali, Pak. Atas nama Dasat Latif dipersilahkan masuk ke ruang pesawat melalui pintu 3. 1. 2 kali dipanggil lagi. Atas nama Dasat Latif dipersilahkan naik ke pesawat melalui pintu 3. 2 kali. Sampai 3 kali belum datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tutup pesawat. 3 kali orang dipanggil, Pak. Kita azan 1 kali merasa terganggu. Bagaimana ceritanya ini orang merasa beriman? Nanti ketika di akhirat dia mengaku, saya beriman kepadamu ya Allah. Allah berfirman, kenapa Pak kau merasa terganggu kalau azan? Seandainya azan itu sebut nama Dasat, kan tidak. Nama-nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bilang, mengganggu itu azan, jelek suaranya. Solusinya bukan dikecilkan. Solusinya apa? Solusinya ganti tukang azan yang baik suaranya. Karena ada juga tukang azan bikin jengkel suaranya. Iya. Udah bila anak muda. Iya sih. Makanya itu masjid, Pak, bikin lomba azan, juara 1 gaji. Yang ada panitia masjid di sini gaji itu tukang azan. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo. Salah itu panitia masjid kalau ada bikin saldo. Oh, berarti banyak masjid di sini bikin saldo. Wah, ini salah ini panitia masjid itu. Salah kok, bos. Kau di blender nanti itu kalau mati kok. Jangan simpan uangnya orang. Banyak juga panitia masjid itu saldo kas 70 juta. Begitu kita mau kencing tidak ada air. Masih baik kalau kencing, Pak. Kalau air besar, saya pernah singgah. Percaya diri saya. Langsung saja dulu. Selesai itu, tidak ada air. Kalau kencing, Pak, masih aman. Bisa saja digalate saja. Tapi ini, ada kuning-kuning. Ini kesalahan panitia masjid. Jangan simpan suannya orang. Gaji, bikin sayembara Muharram, bikin sayembara azan, lomba azan parade Muharram dalam rangka semarak Muharram. Oh, luar biasa. Ini luar biasa. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, anggota DPR, terima kasih, Pak. Berapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, Pak? Belasan, 24 kalau saya tidak salah. 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, Pak. Hanya Timur yang rame perayaan ulang tahun. Bayangkan, Pak. Senangnya lagi kita, Pak. Bupati, wakil bupatinya hadir dengan senyum-senyum. Akrab. Pak Wakil Bupati telepon Pak Bupati, iya kanda. Pak Bupati telepon Wakil Bupati, iya dinda. Kan enak dirasa kalau begini akur. Kalau pemimpin kita baku bombe kita, rakyat bingung. Si salah-salah. Baru 3 bulan sudah dilantik baku bombe. Ketemu baku bengkok mukanya. Ini biasa yang kasih baku musuh ini bupati sama wakil bupati tim sukses. Ini biasa tim sukses kasih salah-salah orang. Apa Jina pikir proyek. Jangan marah, Pak. Siapa suruh panggil saya? Ada pemborong di sini? Ada? Hati-hati pemborong, Pak. Banyak pertanyaanmu nanti kalau mati kok. Kenapa itu jembatan belum diresmikan sudah rusak? Nah bilang sudah memang keluar 20%. Kenapa keluar 20%? Sponsor waktu pilkada. Kenapa sponsor di pilkada? Masyarakat tidak mau pil kalau tidak ada uang. Bapak juga cilaka. Jadi jangan salahkan, sama-sama Bapak salah. Coba kalau politik tidak ada money politik, rakyat tidak mau terima sogok, pemerintah yang mau dipilih tidak mau memberi sogok, aman negara kita ini, Pak. Mau dekat-dekat pilpres ini jangan terima sogok, Pak. Kalau ada yang mau sogok, kalau mau bantu negara baik, rekam, lapor di polisi. Polisi juga jangan mau disogok. Jangan langsung lapang 6. Atur damai. Bleh. Itu polisi India, bukan polisi Republik Indonesia. Itu polisi India kalau ada film, Pak, terakhir baru datang. Mati miso penjahat baru datang, apa lagi?